Senantiasa kita mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat melaksanakan tugas-tugas kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Para ulama mengatakan sekurang-kurang rasa syukur itu adalah ketika kita menggunakan nikmat Allah tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Itu minimal rasa syukur. Pada subuh ini kita datang ke rumah Allah menggunakan segala nikmat Allah. Kaki untuk melangkah itu nikmat Allah. Kesehatan itu nikmat Allah. Pakaian yang kita pakai itu nikmat Allah. Dan alhamdulillah semua nikmat itu kita gunakan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita mengawali hari ini dengan ibadah kepada Allah, salat, menghadiri majelis ilmu, bersilaturahim dan sebagainya, ini merupakan ibadah. Kita mengawali hari ini dengan ibadah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita ke depan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam juga tercurah kepada ahli bait keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat-sahabat beliau yang mulia. Yang sangat kami muliakan Imam Syekh Masjid, seluruh pengurus Masjid Jami', guru-guru kami, para masyayikh, para alim ulama yang berhadir pada kesempatan yang mulia ini. Dan yang sangat kami muliakan seluruh jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ceramah kita pada kesempatan yang mulia ini adalah Ad-Dinun Nasihah. Agama itu adalah saling memberi nasihat. Apa yang dimaksud dengan nasihat? Selama ini banyak yang mengira kalau nasihat itu hanyalah memberi petuah, memberi bimbingan, masukan, memberikan koreksi-koreksi, advice kepada seseorang yang tidak lebih dari sekedar aktivitas lisan saja. Ketika anak kita berbuat salah, anak itu kita panggil, kita berikan nasihat. Ketika ada seorang murid yang nakal umpamanya, yang punya masalah, dipanggil, diberikan bimbingan dan konseling. Jadi selama ini nasihat itu kita pahami sebagai aktivitas yang seperti itu. Tidak ada salahnya, itu benar, itu bagian dari nasihat. Tapi dalam terminologi agama kita, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama Islam, nasihat itu jauh lebih luas dari sekedar memberi petuah, memberikan bimbingan, memberikan koreksian, memberikan advice kepada seseorang. Nasihat dalam agama kita itu mencakup semua pintu-pintu kebaikan. Tidak hanya berkaitan dengan ucapan saja, tapi perbuatan yang tulus yang kita lakukan dengan cara yang terbaik itu adalah nasihat. Bapak Ibu sekalian hadir ke rumah Allah hari ini melakukan salat subuh berjamaah dengan penuh ketulusan, keikhlasan, dilakukan dengan cara yang terbaik, itu merupakan bagian dari nasihat. An-nasihah lillah. Ketulusan yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah Ta'ala. Setelah ini ada yang membaca Al-Quran, dia baca dengan baik, mengikuti kaedah-kaedah ilmu tajwid dengan ikhlas, dia tadaburi ayat-ayat yang dia baca. Itu bagian dari nasihat.
An-nasihah li kitabillah. Berbuat tulus untuk kitabullah, untuk Al-Quranul Karim. Jadi nasihat itu luas sekali cakupannya kaum muslimin yang dirahmati Allah. Hari ini kita ingin memperbaiki paradigma itu. Supaya kita tidak terjebak dengan istilah yang sudah populer di masyarakat. Kadang-kadang istilah yang populer di masyarakat belum tentu benar secara terminologi agama. Maka dalam kesempatan ini kita coba mengoreksi. An-nasihah itu mencakup segala kebaikan. Makanya ada hadis Nabi yang akan kita bacakan nanti, dan hadis ini akan kita tadabburi sama-sama. Mudah-mudahan menjadi panduan kita dalam kehidupan ini. Hadis ad-dinun nasihah. Hadis tersebut kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dicantumkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang sering kita baca, yang sering kita kaji. 40 hadis lebih kurang atau 42 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang kata para ulama, kitab itu menghimpun hadis-hadis yang jawami'ul kalim. Hadis-hadis yang redaksinya singkat tapi memiliki muatan isi yang begitu luas. Salah satunya adalah hadis ad-dinun nasihah. Karena kata nasihat itu sendiri mengandung makna yang sangat luas. Tidak hanya ucapan tapi perbuatan. Tidak hanya perbuatan tapi niat, ketulusan di dalam hati. Itu bagian dari an-nasihah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita menyukai yang namanya ketulusan, kemurnian, keaslian. Itu fitrah kita sebagai manusia. Tidak ada satupun manusia yang suka kepada kepalsuan. Walaupun orang-orang yang suka mencurangi orang lain, ketika dia diperlakukan oleh orang lain, dia ingin orang lain memperlakukannya dengan tulus. Seorang pengkhianat, dia mengkhianati orang lain, tapi di sisi yang lain dia tidak pernah ingin dikhianati oleh siapapun. Setiap kita menginginkan ketulusan, kemurnian, keaslian. Itulah inti dari nasihat itu. Jadi kata para ulama, nasihat itu adalah taqdimul hazzi lil mansuhilah. Itu lebih kurang redaksinya singkat. Para ulama kita memberikan definisi. Nasihat itu adalah mempersembahkan sesuatu yang terbaik, sesuatu yang murni, sesuatu yang asli, yang tidak bercampur dengan kepentingan apapun kepada seseorang. Terserah orang itu siapa. Nanti akan dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin mengenal nasihat itu seperti apa, marilah kita pelajari bagaimana ketulusan seorang nabi kepada umatnya. Bagaimana tulusnya Rasulullah kepada kita sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada pintu-pintu kebaikan pasti Nabi menjelaskannya. Nabi tidak ingin kita ketinggalan untuk melakukan satu kebaikan sekecil apapun. Tidak ada satupun pintu-pintu keburukan kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkannya. Supaya umatnya jangan terjebak dalam keburukan dan kejahatan itu. Kalau kita ingin belajar ketulusan, belajarlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tulus terhadap umatnya. Kalau kita ingin belajar ketulusan, belajarlah bagaimana orang tua tulus kepada anaknya. Tidak pernah kita melihat orang tua itu iri kepada anaknya karena anaknya lebih pintar. Justru orang tua itu bahagia, senang melihat anaknya pintar, melihat anaknya sukses. Orang tua mungkin tidak tamat SD, tapi dia bahagia ketika anaknya mendapat gelar S3, menjadi profesor dan sebagainya. Tulus sekali orang tua itu kepada anak. Belajarlah dari sana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Tamim Ad-Dari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu pada hakikatnya adalah nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu semata-mata an-nasihah. Ketulusan. Maka tidak ada agama yang baik kecuali dengan ketulusan. Ketulusan apa? Ketulusan yang kita persembahkan dalam hidup ini.
Ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, para sahabat tidak membiarkan begitu saja. Para sahabat bertanya, dan pertanyaan-pertanyaan sahabat ini cukup berkualitas. Sahabat ini bertanya bukan untuk sekedar mengisi otak pikiran saja, tapi sahabat bertanya itu untuk mengamalkan. Bukan seperti pertanyaan kita selama ini. Sering pertanyaan kita itu hanya untuk mengisi sisi intelektual saja, tapi tidak ada komitmen untuk mengamalkan. Maka kita perlu mengoreksi pertanyaan-pertanyaan kita. Untuk apa kita bertanya itu? Ada tidak kemauan tekad untuk mengamalkan? Sahabat bertanya untuk mengamalkan. Dan sekedar pertanyaan kosong begitu saja. Sahabat bertanya, "Qulna liman ya Rasulullah?" Kalau agama ini merupakan nasihat dan semata-mata nasihat, karena ketika mubtada mendapatkan alif lam dan khabar mendapatkan alif lam, yufidul hasr. Di situ memiliki makna hanya, walaupun bersifat idhafi, bersifat relatif. Agama ini semata-mata nasihat. Sahabat tidak membiarkan begitu saja. Mereka bertanya, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Untuk siapa ketulusan itu kita persembahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama, lillah. Ketulusan itu dalam hidup ini kita persembahkan yang pertama kali kepada Allah. Bagaimana kita tulus kepada Allah? Para ulama di sini menjelaskan, tulus kepada Allah itu yang pertama kita harus beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Kenali Allah, Tuhan semesta alam ini telah menciptakan kita. Ada ilmu tauhid yang sudah dirumuskan oleh para ulama dari nas-nas Al-Quran maupun sunnah. Pelajari ilmu tauhid itu, kenal Allah dengan sebaik-baiknya. Sehingga pada saat kita telah mengenal Allah, kita bisa mencintai Allah dengan sebenar-benarnya. Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan bahwa di antara cara seseorang mendapatkan manisnya iman, ketika seseorang itu mampu mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari yang lain. Mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala kepentingan. Mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segalanya. Dan ini harus wujud dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mendahulukan Allah? Kita punya selera. Dan Allah punya rencana untuk kita. Kita punya keinginan. Allah punya agenda untuk kita. Bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan kita mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita punya selera berpakaian. Menurut kita pakaian yang kita inginkan adalah seperti ini. Tapi menurut Allah pakaian yang baik itu seperti ini. Berani enggak kita meninggalkan keinginan kita, selera kita untuk mengikuti keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin kita ingin mengikuti model, tapi menurut Allah itu tidak baik. Itu tidak memenuhi kriteria syariat. Menurut Allah pakaian yang syar'i itu begini. Berani enggak kita meninggalkan selera kita mengikuti selera Allah? Kita punya selera makan. Kita ingin makan seenaknya. Kita ingin makan sesuai keinginan kita. Tapi Allah punya cara. Cara makan begini. Kata Rasulullah cara makan seperti ini. Berani enggak kita meninggalkan cara makan kita, pola hidup kita, cara berpakaian kita, cara tidur kita, mengikuti cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini contoh kita mendahului Allah di atas segalanya. Maka kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu tabi'an lima ji'tu bih. Tidak beriman, tidak sempurna iman kalian sebelum selera kalian itu mengikuti apa yang dibawakan oleh Allah dan Rasulnya. Mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita dalam hidup ini. Sudahkah aktivitas kehidupan kita sesuai dengan agenda Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita maunya tidur saja, nanti bangun jam 8. Tapi menurut agenda Allah, jam setengah 5 itu atau jam 5 itu sudah azan subuh. Menurut Allah kita harus bangun dan kita harus datang ke rumah Allah beribadah, salat berjamaah. Alhamdulillah jemaah sekalian, hari ini kita sudah mengikuti jadwal Allah. Sudah mengikuti agenda Allah, kita tinggalkan selera kita. Kita ingin makan sepuasnya. Sepanjang tahun kita ingin makan apa saja.
Tapi tiba-tiba pemerintah mengumumkan besok 1 Ramadan umpamanya. Berarti kita sudah masuk dalam jadwal Allah, dalam agenda Allah. Kita tinggalkan selera kita, keinginan kita, ikuti agenda Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dalam kehidupan ini. Silahkan kita analogikan, kita kiaskan kepada yang lain. Begitulah cara kita an-nasihah lillah, berbuat tulus karena Allah, untuk Allah. Ada subtema namanya al-ghadabu lillah, marah karena Allah. Dalam hadis disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jarang sekali marah itu karena dirinya sendiri. Rasulullah tidak pernah marah karena urusan dunia. Tapi marahnya Rasulullah itu ketika hukum-hukum dan syariat Allah dilanggar. Ketika ada pelanggaran syariat, di situ iman kita diuji. Apakah kita marah atau tidak? Ketika seseorang marah pada saat agama itu diinjak-injak, agama itu diselewengkan, agama itu dimusuhi oleh manusia, di situ kita marah, maka itu menunjukkan iman kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara mengukur apakah iman kita sudah benar, dilihat bagaimana cara kita marah. Maka perlu kita mengoreksi marah kita selama ini. Kita sering marah karena dunia. Kita jarang marah ketika melihat orang melanggar perintah Allah. Tidak pernah muncul rasa marah ketika orang tidak sholat umpamanya. Kita seakan tidak peduli dan tidak pernah terusik ketika kita melihat ada orang yang sedang berjudi. Kita tidak marah ketika anak kita malas mengaji, malas sholat. Tapi justru kemarahan kita sering untuk hal-hal yang bersifat duniawi. Maka mulai hari ini kita perlu mengoreksi kemana kemarahan kita itu kita salurkan. Rasulullah hanya marah ketika hukum Allah dilanggar, ketika syariat Allah dilanggar. Ini merupakan bagian dari an-nasihah lillah. Nasihat ketulusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, nasihat itu untuk siapa kata sahabat? Kata Nabi, li kitabih. Nasihat itu untuk kitabullah, untuk Al-Qur'anul Karim. Kita persembahkan yang terbaik ketulusan kita itu kepada siapa? Kepada kitabullah, untuk kitab Allah. Bagaimana caranya? Kita beriman kepada Al-Qur'anul Karim, bahwa ini merupakan dari Allah Subhanahu wa taala, diturunkan kepada umat manusia sebagai petunjuk. Kita yakin bahwa Al-Qur'an itu tidak akan pernah bisa dirubah oleh siapapun. Lafaznya tidak dirubah, tapi pemahamannya bisa dirubah. Dan orang sekarang tidak begitu berambisi merubah lafaz Al-Quran. Karena Al-Quran sudah dihafal oleh kaum muslimin jutaan seluruh dunia. Sedikit saja ada perubahan, satu huruf saja berubah, semua orang tahu. Bahkan kadang-kadang yang tahu itu anak kecil yang sedang menghafal Quran. Satu alif saja tertinggal, besok pengumuman. Majelis Ulama Indonesia mengumumkan, MPU mengumumkan bahwa Quran cetakan ini, edisi ini jangan dipakai. Kenapa? Ada satu alif yang hilang. Tidak bisa dirubah redaksinya. Tapi kalau pemahamannya bisa, Pak. Kalau pemahamannya bisa. Allah mengharamkan babi. Itu bisa mereka bilang, itu babi diharamkan karena kondisi sosial, ekonomi pada waktu itu tidak mendukung babi itu dihalalkan. Tapi kondisi sekarang, babi itu sudah bisa dihalalkan. Pemahamannya bisa digunakan, bisa dirubah-rubah dengan metode-metode yang berbagai macam. Hermeneutika dan sebagainya. Oleh kaum-kaum liberal, pluralis dan sebagainya. Bisa dirubah pemahamannya. Tapi redaksi Al-Quran tidak bisa dirubah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Imam Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah meriwayatkan satu riwayat dari Yahya ibn al-Aqsam. Suatu hari Yahya ini mengajak seorang Yahudi masuk Islam. Dia berdakwah kepada seorang Yahudi untuk masuk Islam. Tapi Yahudi ini tidak mau masuk Islam. Setahun kemudian dia datang kepada Yahya ibn al-Aqsam menyatakan diri sebagai Muslim. Kalau begitu saya masuk Islam. Sudah tahu, 1 tahun didakwah tidak masuk Islam, akhirnya datang masuk Islam. Yahya bertanya, kenapa dulu tidak masuk Islam tahun lalu? Sudah saya ajak masuk Islam, tidak mau. Kenapa? Karena saya ingin meneliti agama ini, agama Islam ini. Dia katakan, saya mengambil naskah dari Taurat. Kemudian saya rubah-rubah isinya. Saya tambah, saya kurangi, saya ganti dengan redaksi yang lain. Kemudian naskah Taurat itu saya berikan kepada orang-orang Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi. Mereka membeli naskah itu, membacanya dan mengamalkannya. Padahal isinya sudah dirubah-rubah.
Tidak tahu ataupun tidak mau tahu. Kemudian saya mengambil naskah dari Injil. Saya rubah-rubah, saya tambah, saya kurangi, saya ganti redaksinya. Kemudian saya berikan naskah itu kepada orang-orang Nasrani, mereka mengambilnya, membacanya dan mengamalkannya. Saya ketahui ternyata mereka tidak teliti dengan kitab suci mereka. Mudah sekali dirubah, mudah sekali diselewengkan, dan tidak ada ghirah untuk mempertahankannya. Kemudian yang ketiga, saya mengambil naskah Al-Quran, saya ganti-ganti pada posisi-posisi yang sulit untuk diketahui oleh seseorang. Kalau ayat itu sudah diganti, atau hurufnya sudah diganti, atau katanya sudah diganti. Kemudian saya memberikan naskah Al-Quran yang sudah saya rubah itu, saya berikan kepada juru tulis, warraq, juru tulis, untuk digandakan naskah itu. Ketika sang warraq ini membaca naskah tersebut, sang warraq tadi mengambil Quran tadi, naskah tadi, dan melemparnya ke wajah saya. Dia katakan, naskah kamu ini sudah ada pemalsuan di dalamnya. Ini bukan Quran yang asli, ini Quran yang sudah dipalsukan. Pada saat itu Yahudi tadi mengatakan, di sini aku mengetahui ternyata agama ini dijaga oleh Allah. Islam ini agama yang dijaga oleh Allah. Dan tidak ada penyelewengan di dalamnya. Akhirnya dia memutuskan diri untuk masuk Islam. Dia datang kepada Yahya ibn al-Aktham dan menyatakan diri sebagai Muslim. Yakin bahwa Quran ini adalah mahfuzun min indillah. Terjaga di sisi Allah. Tidak akan ada pernah perubahan. Maka atas dasar keyakinan itulah, kita kemudian memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Membacanya, mentadaburinya, mengamalkannya, mengajarkannya, mempelajarinya. Itu interaksi kita dengan Al-Quran. Dan satu lagi, keyakinan kita terhadap Al-Quran ini bukan sekedar Al-Quran ini terjaga lafadznya, tapi Al-Quran ini relevan sepanjang zaman dan sepanjang masa. Al-Quran ini tetap menjadi petunjuk bagi kita dari sejak Nabi Muhammad SAW sampai akhir zaman. Itu salah satu bentuk keyakinan kita terhadap kitabullah. Nasihat kita kepada kitabullah. Kemudian yang ketiga, lirasulih. Nasihat kita untuk Rasul Allah, untuk Nabi Muhammad SAW. Beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan syariat dan ajarannya, mempertahankan sunnah-sunnahnya, pelajari sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Banyak aktivitas kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, pelajari sunnah Nabi di dalam itu. Sehingga kata Imam Ahmad, kalau bisa, kalian jangan menyisir rambut, kecuali kalian mengetahui bagaimana cara Nabi menyisir rambut. Sampai masalah sisir rambut pun, coba tengok sunnah Nabi ada nggak tentang menyisir rambut. Sisir rambut kalian seperti Nabi menyisir rambut. Itu cara kita memuliakan Rasulullah SAW. Bukan sekedar berselawat, tapi bagaimana komitmen kita terhadap ajaran Rasulullah, terhadap akhlak Rasulullah, terhadap perilaku Rasulullah SAW dalam segala sisi kehidupan. Ini contoh an-nasihah li rasulih. Nasihat untuk Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita membela sunnah-sunnah Nabi. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dikenal dengan gelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah, pembela sunnah. Sehingga ulama-ulama Syafi'iyah dari generasi ke generasi itu semuanya berkiprah dalam rangka memberikan khidmah kepada sunnah Nabi SAW. Imam Ibnu Salah, Imam Khatib Al-Baghdadi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam As-Sakhawi, Imam As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, semuanya itu adalah Syafi'iyah. Ulama-ulama Syafi'iyah yang punya peran besar, kontribusi yang sangat besar terhadap sunnah Nabi SAW. Itu bagian dari nasihat mereka kepada Rasulnya, pada Nabi SAW. Berikutnya, nasihat itu adalah kepada a'immatil muslimin, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Pemimpin di sini ada dua, ada umara dan ada ulama. Jadi kalau disebut pemimpin bukan umara saja, ulama juga. Berikan ketulusan kita kepada mereka. Kalau pemerintah salah, dinasihati. Jangan didiamkan. Dinasihati dengan cara yang hikmah. Sudah ada aturan-aturannya dalam agama kita. Cegah kemungkaran itu bukan dengan kemungkaran. Mencegah kemungkaran bukan dengan sesuatu yang dapat menimbulkan mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Ada caranya, etikanya sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Ulama juga tidak maksum. Ulama itu pewaris Nabi, kita harus muliakan.
Tidak mungkin kita memahami Quran dan Sunnah kecuali melalui jalur para ulama. Muliakan mereka. Ada kesalahan-kesalahan 1-2 dalam fatwa mereka, maafkan. Ada ahli ilmu lain yang mengkritik. Biasa itu. Kritik-mengkritik dalam masalah ilmu itu biasa. Yang jangan kita menghujat. Hanya dengan satu kesalahan ulama kemudian kita hujat. Kita tahzir ulama itu. Jangan lagi hadir ke ulama tersebut. Kenapa? Fatwanya salah. Ini adalah sebuah tindakan yang sangat keliru. Kita tidak nasihah kepada a'immatil muslimin sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah nasihah kepada umat Islam secara keseluruhan, wa ammatihim. Tulus kepada umat Islam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai kebaikan itu untuk diri kita, untuk diri kalian sendiri. Kita dengar berita anak tetangga kita lulus ujian. Gembira, hati kita gembira. Kenapa? Karena itu anak saudara kita. Kita senang anak kita sukses, kita juga senang anak saudara kita sukses. Kita sedih anak kita dapat musibah, kita juga sedih anak tetangga kita dapat musibah. Kita berada di luar rumah, kita lihat di halaman rumah anak tetangga sedang manjat pohon, sedang bermain dengan permainan yang berbahaya. Kita larang, jangan nak, jangan main seperti itu, berbahaya. Seolah-olah anak yang kita larang itu adalah anak kita sendiri. Tapi kita kalau hanya mencintai anak sendiri, sementara anak tetangga kita biarkan begitu saja, ini belum an-nasihah lil muslimin, belum. Belum, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali pernah berbaiat, berjanji di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap tulus kepada kaum muslimin. Suatu hari Jarir membeli seekor kuda. Harga kudanya 300 dirham. Ini riwayat Imam At-Tabrani. Setelah dia memberi kuda dan akadnya sudah selesai, dia mencoba kuda itu. Ternyata kualitas kuda luar biasa. Dia kembali kepada pemilik kuda, dia katakan, "Tuan, kita sudah, transaksi jual beli kita sudah selesai. Harga kuda 300 dirham. Tapi setelah saya lihat, kualitas kuda ini nggak cocok 300 dirham. Kata Jarir, kuda ini seharusnya 400 dirham. Mau nggak kita buat akad baru? Saya membeli dari Anda 400 dirham. Kata pemilik kuda tadi, ya, alhamdulillah. Siapa yang tidak senang? Jarir senang mendapatkan kuda yang bagus, tapi dia juga senang saudaranya mendapatkan harga yang pantas. Setelah terjadi akad 400 dirham, dia coba lagi kuda itu, ternyata kualitasnya luar biasa. Dia kembali lagi kepada pemilik kuda, dia katakan, "Tuan, kuda ini tak cocok harga 400 dirham. Jadi berapa? Ini cocoknya di pasaran harganya 800 dirham. Saya mau menambah 400 dirham lagi." Tengok Jarir Ibni Abdullah. Bagaimana dia tulus kepada saudaranya. Dia senang mendapatkan kuda yang bagus, tapi dia juga bahagia saudaranya mendapatkan harga yang bagus, yang pantas sesuai dengan kualitas kuda. Ada orang seperti itu zaman sekarang, kaum muslimin? Kita cari rumah, justru cari rumah orang yang perlu duit. Orang yang terpaksa menjual rumahnya karena mungkin ingin berobat, atau ingin menyekolahkan anaknya, atau ada suatu hajat kebutuhan. Harga rumah 500 juta, tapi dia terpaksa menjualnya 200 juta. Kita cari rumah yang seperti itu. Ini 200 juta Pak, bisa kurang lagi enggak? Udah 200 juta, untuk kurang lagi. Sampai kita mendapatkan harga 100 juta. Senang kita, bangga kita cerita kemana-mana. Ini rumah luar biasa, harga 100 juta. Senang, tapi senang kita di atas penderitaan saudara kita. Itu bukan nasihat lillah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. An-nasihah li a'immatil muslimin wa ammatihim. Mari kita sama-sama mengoreksi diri kita, perilaku kita dalam hidup ini sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mulia ini. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan tausiah kita pada hari ini memberi manfaat, menjadikan renungan bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.